sosoknya apa ini? Pemimpin mereka, Kak? Oh, kamu yang memimpin ya? Hah? Ya. Siapa kamu? Jadi Tasya, Ya, Kak Den. di samping saya itu ada sosok laki-laki dengan tubuh yang sangat kecil juga, tapi mukanya sangat tua, tapi kepalanya itu beda dengan yang lainnya. Yang lainnya itu dengan kepala yang botak, melainkan dia sosok yang sangat beda dengan mempunyai tanduk di Kepalanya. kecil dan ada mata di jidatnya. Ada 3 bola mata di tengah, kanan dan sampingnya. Sosoknya aneh dengan 3 mata. Tapi dia dengan pakaian-pakaian yang bisa kita bilang dengan menggunakan sabuk, bukan pakaian dalam, melainkan memakai sabuk pendek dan memakai kaos oblong. Terus tadi kenapa kakak bisa sampai jatuh ke situ? Sengaja dia celakain atau? Tapi pas saat di komunikasi di bawah, dia ingin membuat mati saya. Sama dengan kejadian kecelakaan yang di depan. Jadi dia ingin membuat kepala saya itu menghantam batu dan mengalami pecah juga. Nah, jahat sekali lu. Jahat sekali kamu. Oke, jadi kayaknya ini deh sosok yang bikin kecelakaan terjadi di kamu? sini. Kak, awas jatuh lagi, Kak. Dia kayak suka lobang-lobang gitu ya, Kak? Ya, Dari tadi ke lobang terus dia bawanya. betul. Jadi dia menempati suatu lubang sini dan sini, Tasya. Dan dia ini adalah yang menyebabkan laki-laki itu meninggal. Di mana kamu membuat kejadian itu? Mas, Kak, hati-hati, Kak. Kak, hati-hati, Kak. Takut kenapa-napa, Kak. Saya baik-baik sama kamu. Ya. Di mana kamu membuat kejadian? Jadi, Tasya, pada saat laki-laki itu dengan pasangannya mau mencoba bahasanya menghindari bis, pada saat itu tiba-tiba dia itu kayak menahan tuh laki-laki supaya tetap kena Aduh, bis itu dan menghantam si pengemudi sepasang itu. tapi kenapa dia sering nyebabin kecelakaan? Apa dia kayak butuh tumbal? Atau iseng atau apa? Kenapa kamu selalu menyebabkan itu? Kamu diutus siapa? Kamu aslinya atau bukan? Diutus. Jadi dia asli sini, Tasya. Tapi bukan di bangunan ini. Melainkan Melainkan di sungai yang ada di bawah. kayak kita juga bisa dengar suara aliran air bahkan sampai Betul. ke sini. Jadi dia ini adalah penghuni sungai di bawah. Pada saat ini sudah kosong, saya nggak tahu kenapa mendapatkan flashback bahwa villa ini kosong sudah 30 tahun yang lalu. Iya, memang sudah puluhan tahun Sudah 30 lamanya. tahun yang lalu. Nah, pada saat ini kosong, dia itu langsung naik, Tasya. Jadi dia ini sebagai tuannya. Dan yang banyak kita yang mengepung kita itu adalah anak buahnya. Jadi pada saat dia naik ke bangunan ini, anak buahnya itu kayak mengikuti dia, Tasya. Oke, tapi tadi dia bilang dia disuruh. Ya, Siapa yang suruh? siapa yang minta kamu? Hah? Di sebelah sana. Tapi saya sebelum ke sana, saya mau tahu alasan kamu kenapa. Emang kamu tidak bisa menolak hal itu? Hah? Tidak bisa menolak. Jadi dia tidak bisa menolak, Tasya. Kenapa dia tidak bisa menolak? Dia itu kalah kekuatannya dengan yang paling kuat yang ada di sini, Tasya. Ada sosok yang lebih kuat dan seolah ditakuti oleh Ya, sosok yang lain. Iya, betul banget. Jadi dia bilang alasannya dia adalah dia tidak bisa ngapa-ngapain. Saya juga minta maaf sama manusia jika saya menyebabkan kecelakaan. Emang kenapa kalau nggak nurutin perintahnya? Apa dia mau dicelakain juga sama yang sosok lebih kuat itu? Jika kamu tidak mengikuti apa kemauan dia, apa yang dia akan berbuat kamu? Nah,
Dia bilang si sosok ini akan memindahkan dia ke tempat yang lebih jauh dibandingkan di sini, Tasya. Di mana Tuhan kamu? Di sebelah sana. Sebelah sana. Ya, kamu jika saya tahu kamu mengganggu lagi, saya musnahkan. Diam. Kita coba ke sana kali, Kak. Mas, hati-hati, Kak. Sebelah sana. Oh, Kak Den, hati-hati, Kak Den. Oh, Awas, Tasya. Tasya, kamu di belakang aku. Kak, hati-hati, Kak. Si. Kak Den coba komunikasi sama sosok terkuat di tempat ini. Hati-hati. Sita. Kak Den masih coba untuk komunikasi dengan sosok yang disinyalir adalah sosok terkuat di tempat ini. Awas aja. Tasya, awas. Awas. Kak, aman, Kak? Kak, aman gak, Kak? Kak, perlu minum? Aduh. Kak, Saya bilang net vision. tim boleh matiin lampu? Kak, hati-hati. Tim jangan ada yang bengong. Tim tetap fokus. Saling jaga antara satu dengan yang lain. Wah, ini ngaco banget di sini sih. Kayak Kak Den lagi coba untuk komunikasi dengan sosok yang disinyalir adalah sosok terkuat di tempat ini. Cuman Tasya juga masih belum tahu seperti apa rupanya. Tapi yang pasti sosoknya sangat kuat. Dan bahkan kita mengalami banyak sekali gangguan di tempat ini. Aku nggak tahu kenapa di sini alam terbuka, tapi hawanya panas banget. Petak-petakan banget. Baca bodoh kamu. Maafkanmu, Dewa. Aku nggak kemana. Gusti panggilan Gusti Allah. Sang. Tadi kalian masih komunikasi dengan sosok ini. Tim harus jaga-jaga selalu. Kak, mau nyalain lampu nggak takut kenapa-napa? Kak Den, woi, Kak Den, Tim hati-hati, medannya di sini benar-benar tanahnya nggak rata. Kak. Wah, aduh. Ngaco banget sih. Kak, boleh digambarin sosoknya seperti apa yang ada di sini, Kak? Sita. Diam. Allah. Sosok kuat yang dihadapi Den tak dapat dipungkiri mampu membuat Den Ananda harus menguras energi yang ada hingga penelusuran dihentikan sementara. Ya, Tasya. Di pohon pisang ini ada sosok makhluk hitam tinggi dengan tubuh yang penuh dengan api. Bukan hitam berbulu hitam, bukan, melainkan dengan api-api sangat. Jadi mulai ujung kaki sampai kepala itu kayak ada apinya, Tasya. Makanya sangat panas sekali dan susah untuk kita handle. Dan kenapa saya alhamdulillah bisa handle? Saya mencoba mengambil pusaka saya. Nah, di mana yang tidak terlihat. Nah, sosok ini ada di pohon pisang ini. Dengan dia kekunci seperti ini, Tasya. Oke. Hei, siapa kamu? Hah? Kak Den masih coba untuk komunikasi dengan sosok yang dipenuhi dengan api. Itu kenapa tadi pas night vision rasanya panas banget. Ya. Ternyata sosoknya penuh api. Asli mana kamu? Jadi ini sosok Iya, Kak. ada
sosok yang ada di sungai juga Tas ya. Heeh. Tapi sebelum tempat ini kosong pun dia sudah membuat sesuatu kecelakaan gitu Tas ya. Jadi dia yang nyuruh sosok-sosok lain untuk bikin kecelakaan. Iya. Tapi Iya. untuk apa? Kenapa kamu suka membuat kecelakaan? Sini. Jadi dia, sosok ini haus akan adanya tumbal.